Saya masuk Islam bukan karena dorongan siapa-siapa, itu dari diri sendiri. Islam itu indah loh, gitu kan. Memang gini ya, kita punya komitmen itu nikah secara Islam, terus saya sekarang Kristen dan tadinya Kristen, nikah dengan orang Islam. Memang visinya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang saya mau dapat. Karena gini, bukan kebanyakan, memang dalam suatu gereja itu, dalam suatu organisasi gereja itu, ibadah itu, kalau ada seseorang yang mengangkat atau kita masuk dalam arena kita, itu surga, malaikat bersorak-sorai dengan kedatangan anggota baru. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mencari hidayah, memang hidayah itu kan nggak harus kayak kita juga harus jemput kan ya. Tapi hidayah yang dibilang saya belajar di buku, saya belajar di pesantren, cuman di pesantren itu menguatkan aja. Kalau hidayah itu insya Allah ya, saya bukan takabur, itu hidayah memang, maaf lagi, itu datang dengan sendirinya. Saya waktu masuk Islam tuh pergumulan, jadi batin, hati saya tuh seperti ada yang bilang, seperti ada yang mengatakan, nih kamu, sampai saya tolak begini, nggak salah ya Allah, engkau menuntun saya ke hijrah ke Islam. Apa faedahnya? Apa? Saya kan nggak ngerti, Quran nggak ngerti, ya nggak, saya juga nggak ngerti semuanya, sholat juga belum tahu. Nah di situ nggak tahu, dia bilang kalau sebilang seperti ada suatu petunjuk dalam diri. Ini kamu ikutin ini, kamu ikutin ini, itu. Kalau saya dalam hati nih, kalau kamu nggak saya didik, kamu mau jadi apa? Terus kan saya pengikut, nggak bisa. Iya, kenapa engkau hijrahkan saya ke Islam? Dikatakan lagi tadi, kenapa saya hijrahkan ke Islam? Karena Islam itu banyak orang-orang yang mengaku sebagai Muslim, tapi nggak menjiwai, nggak merangkul siapa Allahnya itu, siapa nabinya itu. Cuman, oh iya, dia bersahadat, mengaku, tapi hatinya kan kadang-kadang nggak selekat apa yang kita mau. Makanya kenal dulu luarnya, baru kenal dalamnya. Kenal dulu orangnya, maka kenal kasih sayangnya. Kalau kita nggak kenal orangnya, nggak akan kenal rahmatnya. Kan seperti itu. Itu yang punya seperti itu. Jadi dia bilang masuk Islam dengan hidayah yang Allah berikan, insya Allah itu yang hidayah Allah berikan. Bukan dengan saya baca buku. Kalau baca buku kan sekedar, cuman masuk ke dalam memori kita, udah gitu lepas. Ya nggak? Udah. Tapi sesudah kalau kita, Allah memberikan hidayah kepada kita, ya dibilang itu sampai akhir hayat kita. Alhamdulillah Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Memang bagi orang mustahil, tapi bagi kita kadang mustahil. Kita yakin Allah itu baik. Makanya dia bilang, jalankanlah apa yang aku berikan kepada kamu itu. Sesungguhnya yang aku berikan kepada kamu itu nggak akan sia-sia nantinya. Akan aku nantikan kau di gerbangnya, di surganya Allah itu. Yang kita harapkan, mudah-mudahan ya sampai akhir hayat kita nggak akan jangan sampai kita kecewakan yang maha kuasa. Karena kalau kita mengecewakan dia, kecewa seluruhnya, nggak akan dibantu pada saat nanti pada kita ini kemana larinya roh kita itu. Orang yang mati aja pengen hidup, minta berselawat, minta bersedekah. Allah bilang nggak ada waktunya untuk seperti itu. Kenapa kita yang hidup nggak seperti itu? Ya Allah masih memberikan sisa-sisa hidup kita. Kok nggak berpandangan luas pada dia? Allah semuanya gitu. Kalau udah mati, perjalanan kita mati semuanya. Ya nggak? Amal kita cuma bisa dihitung pada saat nanti. Kalau kita masih hidup, perhitungan kan masih panjang. Perhitungan kita tuh masih banyak jangkauannya. Jadi seperti itu.
Makanya kalau dibilang sebut-sebut, kan dibilang kalau kita menyebut nama Allah, itulah karomnya akan keluar kepada kita, berkahnya akan datang kepada kita. Nggak secara instan, nanti kamu tunggu pada saat nanti kamu nggak tahu. Kasihku nggak akan aku berikan langsung kepada melalui orang lain, melalui titipan, melalui segala sesuatu, melalui keluarga kamu. Makanya dikatakan, nikmat mana yang engkau dustakan untuk aku. Gitu, seperti itu. Makanya saya kembali lagi, saya bilang sekali lagi, untuk mempersingkat waktu, kalau Islam itu suatu keindahan untuk kita. Makanya yang memang sudah Islam, kuatlah memberikan suatu kekuatan iman. Jangan Islam cuma main-mainan, dan juga yang mu'alaf, jangan mu'alaf-mu'alafan, bahwa saya mu'alaf, tapi perjalanan hidupnya cuma setengah perjalanan. Setengah perjalanan kan kita buntu, sono enggak, kesini enggak. Allah memberikan dari mu'alaf sampai ke Islam itu, Allah punya tujuan yang baik untuk kita. Gitu. Seperti itu. Ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana reaksi keluarga Pak Agus, atau mungkin komunitas gereja terhadap keputusan Pak Agus menjadi mu'alaf? Ya. Kalau keputusan keluarga, memang itu keputusan saya. Kalau keputusan keluarga kan dia nggak bisa punya hak, karena kita kan dalam keimanan, dalam suatu kedewasaan ya harus memilih. Nggak mau saya tuh sampai dikekang dengan keagamaan, kita harus begini, enggak. Semua toleransi. Jadi keluarga saya itu toleransi. Ya silakan, yang penting saling sama-sama mendoakan gitu. Kalau dia bilang ke gereja, orang-orang pendeta gereja, saya tuh masuk Islam, memang 5 tahun udah putus hubungan. Saya tuh nggak aktif. Sengaja saya nggak pernah ketemu sama teman sejemaah ya, jemaat. Kemana aja nih Pak, kemana Pak, kemana? Kita bilang, enggak, udah pindah ya. Kita bilang, ya nanti kamu tahu sendirilah gitu. Kalau dia bilang ke gereja mungkin 5 tahun saya udah nggak berkecimpung. Nah dengan nggak 5 tahun itu nggak berkecimpung, kita nggak masuk gereja, saya berpikir keras jadinya. Apa saya mau begini terus-terusan hidup? Saya ke sana enggak, ke sini enggak. Lebih baik bukannya saya milih Islam itu untuk supaya saya nggak ke gereja 5 tahun ini. Saya pikir itulah suatu keputusan yang mutlak. Mungkin Allah sudah mengatur jarak untuk saya masuk Islam itu, sudah mengatur jarak sehingga saya dikurang-kurangin ke gereja gitu aja. Jadi kalau sama keluarga kayaknya sih nggak ada masalah. Alhamdulillah aman kondusif. Aman, terkendali dah. Nggak ada penolakan dari keluarga ya? Kalau penolakan enggak juga sih, cuman waktu sama istri aja dulu keluarganya, kok masih Kristen, ya nggak kok gitu. Waktu kan saya belum Islam, tapi sesudah pas saya masuk Islam mereka nggak ada bicara apa-apa lagi keluarga saya itu, gitu. Kalau dulu nikahnya Islam, nikah Islam. KUA. Oh di KUA, Ya. tapi posisi Pak Agus dulu masih Masing-masing. Makanya dulu yang lebih, yang malah lebih bereaksi itu malah keluarga dari istri. Iya, kok masuk keluarga dari iya. Memang sih sempat ya, saya juga sempat diam-diam, ya diam-diam. Kalau rame-rame kan percuma, nih gue di Islam kan enggak, lebih baik kita jalannya dulu diam-diam, bergerilya, nanti pada saat kita udah melakukan, dia udah nggak ngomong, dia Islam loh gitu. Kalau gue Islam ya, saya mau Islam. Ntar apa jadinya? Pasti kan ada masukan, ngapain lu nggak kan gitu. Lebih baik kita masuk dulu, ucapan belakangan, gitu, ya nggak? Lalu tantangan besar seperti apa yang Pak Agus hadapi dalam menjaga hubungan Pak Agus dengan keluarga atau teman yang masih Nasrani ketika Pak Agus lebih memilih Islam? Ya. Kalau tantangan kita sih kebanyakan ya untuk berkomunikasi sama orang-orang yang Nasrani kayaknya udah
udah jarang lah. Kita banyakkan seorang muslim aja. Karena gini, kalau kita ya bercerita, kita punya bercengkrama sama orang-orang yang Nasrani seperti itu, jadi nanti faedahnya nggak ada. Lebih baik kita berkumpul lah, kan dibilang berkumpul lah kepada kaummu, bukan kaum yang lain. Nggak lakum waliyadin. Maksudnya segala sesuatunya agamamu agamaku. Makanya saya tuh jarang bergaul sama orang Nasrani. Paling juga mengucapkan itu juga masih sungguh kayaknya berat ya, kalau kayak Natalan nggak berani. Karena semua kita udah mencakup Islam yang memang harus mengajarkan seperti itu. Ya tadi Pak Agus kan tadi mengatakan bahwa reaksi yang lebih Pak Agus rasakan kan berasal dari keluarga istri. Seperti apa Pak contohnya tadi? Kalau kok Bapak hanya Pak Agus hanya masih Kristen sih ya? Atau mungkin ada hal-hal yang lain yang biasa yang pernah mereka katakan kepada Pak Agus? Kalau waktu almarhum masih ada ya orang tuanya, dia cuman nggak bilang sama saya, cuman bilang sama istri. Saya tahu loh katanya, nikahnya suami kamu itu masih Kristen. Dia nggak ngomong. Sama mungkin istri itu mau menjaga hubungan keluarga, jadi nggak sampai. Cuman adik ipar yang bilang, oh dia masih Kristen loh, jangan ditemenin loh. Gitu. Kita bilang, ya kalau dia bilang seperti itu memang bagi kita tuh nggak penting-penting banget sih. Kayaknya mereka itu cuma mau tahu tapi nggak berani untuk mengatakan secara terus terang main, karena mungkin dia jaga bahwa kita ini mantu gitu. Kita takut ke efek ke anaknya gitu. Tapi yang kita punya simbol ini, kita Islam bukan kita bilang dalam agama loh, dalam kita nikah, tapi kita Islam karena memang punya pemilihan sendiri. Kalau saya mau Islam dari dulu aja, pas saya masuk Islam, nikah sama istri yang Islam, langsung Islam aja sekalian. Tapi kan nggak, masuk perjalanan itu panjang. Ya nggak, jadi prinsipnya nikah tetap beda masing-masing. Dan sesudah saya Islam, bukan karena dorongan dari istri, bukan dari suasana, itu karena apa? Karena memang Allah sudah memanggil, pertama, kedua, saya punya tanggung jawab kepada keluarga. Itu yang saya takutin. Karena anak semua amanah. Amanah ini akan dipertanggungjawabkan nantinya pada saat nanti. Bisa aja saya jalan Kristen lagi, kasarnya kan dulu. Tapi kan kayaknya nggak ke satu ke situ, kedua kayaknya nggak hati nurani itu nggak kepanggil gitu. Masa saya sama Kristen sendiri, karena orang tua nggak ada. Ya kakak kadang-kadang jauh kasarnya. Saya kucuk-kucuk ke gereja, kalau ada apa-apa kan gitu cara simbolnya ya, secara luarnya aja. Ntar kalau saya mati gimana? Saya mau dipasung ke peti ke ini, dan kan siapa yang mau urus? Tapi Islam itu semua kan serba ada. Ya dari keturunan anak kan Islam. Kalau saya sendiri nanti siapa yang ngurus? Mereka itu kan masing-masing punya urusan sendiri-sendiri. Apalagi dia harus ke gereja kan nggak mungkin. Itu secara simbolnya. Tapi arah ke situ memang ada pemikiran, tapi arah yang beratnya itu saya masuk Islam bukan karena dorongan siapa-siapa, itu dari diri sendiri. Gitu. Saya kenal Islam karena dari diri sendiri. Saya masuk Islam karena diri sendiri, nggak ada niat dari orang lain. Nggak ucapan-ucapan orang masuk Islam kalau memang saya belum. Tapi sesudah saya kenal, saya ini, oh iya, gitu. Islam itu indah loh, gitu kan. Itu seperti perjalanan kita seperti itu. Kembali ke kisah Bapak yang sebelumnya tadi kan menceritakan dari keluarga istri ini yang paling menonjol Pak. Apanya itu? Siapa yang dari kalangan istri yang waktu itu reaksinya mungkin yang sampai menyentuh perasaannya Pak Agus, yang mungkin sampai kepikiran atau mungkin membuat Pak Agus
ya terbebani lah dalam pikiran maupun dalam perasaan, atau mungkin ada dari kalangan keluarga dari istri. Kalau kita kalangan dari istri, masalah kita tadinya Nasrani ya, masih punya sikap yang masing-masing. Sebetulnya dia kita nggak terlalu terbeban banget, karena yang terbeban istri bukan saya. Karena mungkin menjaga anaknya jangan sampai pecah, jangan sampai hubungan rumah tangga yang baru pecah. Dia nggak itu. Cuman kalau untuk penekanan gitu enggak. Kayaknya mereka tuh lebih diem. Tapi yang terbeban istri, bukan istri. Gitu. Kalau saya sih enjoy aja, karena selama kita dia merayakan atau umpama hari Idul Fitri, saya nggak pernah ada di rumah. Saya keluar, saya ninggalin dulu. Nanti sesudah beres Lebaran, kan habis sholat itu gini, baru datang. Udah habis perkara. Tempat juga istri juga dia ibadah, saya omelin, saya marahin, sehingga anak nggak berani mau sholat, saya marahin. Karena apa? Saya mau punya prinsip, itulah yang didoktrin, jangkau jiwa-jiwa yang baru. Seperti itu kan. Coba bini istri ini kita ajak ke gereja nih, nggak, kita bisa gandeng tangan, bisa ini gitu, itu seperti itu. Makanya itu seperti itu. Makanya kuatlah ini kita. Karena saat itu memang yang dibilang hidayah itu belum sampai ke kita. Tapi sesudah hidayah itu sampai, itu baru, oh gini. Penyesalan itu seperti ini. Oh, perjalanan itu seperti itu. Gitu. Jadi kita bisa menimbang Islam, Kristen, apa sih faedahnya? Apa sih ininya? Kalau dibilang untuk nyari kesibukan, maaf lagi, untuk mencari popularitas umpamanya, ya dari jenjang di gereja, ya dari asal bisa kan konseling, ya nggak bisa tim penginjil, tim kan ada sekolah teologi tuh, kita sekolah ini kita aktifin gitu tuh. Saya bilang enggak lah, mungkin Allah tuh menempatkan posisi-posisi yang biasa-biasa aja. Kalau kita tinggi kan, iman kita lebih mangkrang lagi, lebih seperti kayak enggak, mungkin Allah seperti itu. Jadi perjalanan kita kan udah diatur masing-masing, begini kadar-kadarnya begini. Oh ya, kalau kamu ditinggiin dalam gereja nanti kamu lupa. Makanya Allah ini, kita kan nggak tahu Allah alam seperti itu. Lalu bagaimana perasaan istri ketika Bapak tadi berusaha dulu mengajak anak-anak untuk tidak sholat, malah justru ingin keluarga itu Kristen aja ini, karena pemahaman Kristen itu ya, itu bagaimana perasaan istri ketika ya sikap-sikap Bapak tadi? Ya. Kalau perasaan istri, dia disampaikan ke anak. Ada bapaknya tuh, ada apa-apa jangan sholat aja nih, tunggu dia pergi, tunggu gitu. Nanti kalau ini nanti papa lu nggak ada, kita sholat gitu. Tapi kalau untuk dia ini nggak, mungkin karena nggak sama kita nggak ini ya, nggak banyak komen deh kasarnya, itu doang. Tapi dalam gerak-gerik mereka, kita udah pas ketahuannya, dia ngomong waktu kita udah ibadah ke Islamnya rajin, dulu lu nggak boleh kan gitu. Anak-anak lu lawan, anak-anak nggak boleh sholat. Nah itu bangga. Nah kan pernah kita udah Islam nih, ya udah malam. Tapi saya dengar seneng sama lagu-lagu rohani Kristen tuh. Kadang-kadang kan bisa juga kan menguatkan kan. Dia dengar istri, kan almarhum kan istri ini. Ngapain sih lagu-lagu itu lagi? Enggak, cuman kan kita nggak langsung kita ini. Cuman ambil kita ganti. Umpamanya sungguh senang kepadamu ya Allah kan gitu. Kita ganti, sungguh senang kepadamu ya Allah gitu. Modelnya kita ganti. Lirik itunya bilang di tempatku banyak tempat tinggal, ya di tempat Allah kita akan banyak tempat tinggal gitu. Kita rubah kata-katanya. Kalau bilang kita ikutin biar senang, aku ingat engkau, umpama dalam darah nama Yesus kan, enggak dalam nama Allah yang Maha Besar, ganti seperti itu.
Jadi kalau kita itu kan dengan ucapan kan kita juga semua akan tanggung jawab, ya nggak? Iya, jangan ya, jangan. Udah memang udah dikasih itu, jangan dirubah-rubah. Kita harus punya mandat yang jelas, punya satu visi yang jelas. Kalau kita yang dibilang tadi mualaf cuma mencela-mencela, nggak ada gunanya kan. Agama yang lama masih kita pakai, buat apaan? Mendingan jangan sama sekali. Ya nggak? Kadang-kadang kan memori kita suka ingat, bagaimana nih? Gereja kita nemu-nemuin ya bekas-bekas teman-teman kita di gereja. Nah, kita bilang buat apa kan gitu. Kan dibilang agamaku udah lain gitu. Kok kita gabung lagi ntar apa? Kan beda pendapat, beda perselisihan. Kalau kita beda perselisihan kan nggak ada habis-habisnya. Agama itu kan panjang jalannya, lurus. Ini banyak penjabarannya. Kok kita masuk lagi ke Kristen, umpamanya kita ngobrol sama orang Kristen, udah nggak ada. Mendingan kita ke muslim aja, jadi kan tambah pengetahuan. Makanya lari ke pesantren, gitu. Kan di situ enak. Lihat santri-santri jam subuh udah bangun, kadang-kadang sore jikiran. Itu. Seperti saya teringat malah apa yang pernah saya sampaikan dulu Pak waktu saya podcast. Saya kan dulu podcast itu pernah mengatakan bahwa ada teman-teman saya ketika menikah, teman-teman saya yang Kristen menikah dengan muslimah, dua teman saya yang menikah dengan muslimah itu kata dianggap mitos, dianggap adalah cuma cari cerita-cerita ngawur, halusinasi lah, halusinasi. Karena tadi waktu itu saya menceritakan teman-teman saya ini mengkhotbahi, menginjili istri-istri mereka, sehingga istri mereka ini masuk Kristen, keduanya. Nah, dengan cerita Bapak ini berarti kan Bapak juga dulu pernah punya visi misi. Iya, betul. Dan kepada anak-anak walaupun qadar Allah, Allah jaga istri Bapak, Allah jaga anak Bapak, bahkan melalui istri dan anak, Allah juga jaga Bapak. Betul. Ketika lebih memilih masuk Islam dibandingkan bertahan kepada kekristenan. Betul. Berarti itu bukan mitos ya? Bukan. Kalau mitos itu cerita seseorang yang ada pandangannya pendek. Itu mitos. Itu kan mitos itu bisa seperti kayak direka-reka gitu. Kalau dia bilang bang begini loh. Kita cerita kepada orang lain dengan agama kita, kalau memang nggak meyakini susah. Justru kadang kan gini loh. Orang yang pengetahuan tinggi, kasarnya seorang kiai, seorang ustazah atau seorang apa gitu, seorang yang pemuka agama. Kalau kita seorang nih, kita yang biasa-biasa, terus kita kasih masukan baik buat kita nih, bukan baik buat kita. Bagi dia, kamu belum apa-apa, itu loh sesama ini loh. Tapi kita kan dibilang gini, ada 10 umpamanya nih, ada 10 orang nih yang ngedorong mobil kasarnya, terus 9 orang yang dorong mobil, mobil tuh nggak jalan. Tapi ada seorang anak kecil, dia bisa ngedorong sampai mobil itu jalan. Nah itu kan apa dia bilang? Itulah makanya kadang suatu tanggapan orang yang dianggap rendah itu bisa membuat suatu kaidah yang besar. Sebetulnya seperti itu. Nah kalau kita cerita sama yang Kristen, kadang-kadang lu tidak lain pendapat, merasa dia benar karena doktrin dia itu memang udah keras dipikirnya. Makanya dia bilang, itu halusinasi. Ya bagi kamu, bagi saya enggak. Gitu. Makanya yang dibilang tadi, udah kamu bergaul sama enggak, udah beda dah, jalur kita udah beda, jalur kita udah menuju jalan tol. Kalau dia masih jalan maaf lagi jalan-jalan yang liku-liku. Islam itu nggak akan liku-liku jalan kita itu. Pada kita tahu jalannya Allah kepada kita itu dengan Islam itu kan dibilang tadi pada saat nanti kita dikumpulkan seumatnya Allah itu yang akan bercahaya. Umat Rasulullah yang akan disinari. Dengan apa? Dengan wudhu kita. Wudhu kita akan bersinar di antara mereka, menjadi panduan loh. Bukan cerita fiktif nih. Itu akan panduan. Oh iya, ini umat yang aku banggakan. Makanya
kita kembali waktu Islam sampai hati itu kayaknya, waduh, kalau kita cerita sama orang kan nggak percaya. Oh, rumah halusinasi tuh. Kalau kita bilang enggak, saya nggak ada halusinasi tentang Allah. Karena Allah itu transparan. Apa yang kita omongin, apa yang kita ucap, itu karomahnya untuk kita dapat. Kalau kita cita-cita yang lain, maaf lagi, Buddha, Nabi yang lain, Allah alam dah ya. Kalau kita cita-cita yang kalau masalah Allah pada orang ya udah dah, itu pasti faedahnya banget. Makanya di situ, pada saat nanti kamu kenal, kamu akan begini, kamu akan begini, kamu akan gitu. Itu suatu keindahan. Sebenarnya saya keindah lah. Bukan kita sekedar wawancara ini saya harus kita kuat kok. Kita akan menjangkau kok orang-orang yang pencela-mencela dalam agama. Banyak yang banyak yang orang Muslim itu lari, cuman berkedok. Maaf lagi ya kalau kita cerita. Maaf lagi nih, itu berhijab. Kan lihat gak video-video yang lain? Kalau kita cerita-ceritakan gitu, masih kok melakukan sesuatu yang enggak ini. Memang sih ini ya, itu kan Islam iblis itu kan seperti apa? Kan kalau kembali kepada Alkitab, Islam iblis itu seperti mengaum-ngaum, seperti singa siap untuk benar ya menerkam itu. Makanya itulah dia bilang istighfarlah kamu itu, yakinlah, jangan kamu terbuai dengan permasalahan yang ada. Saya juga bilangin loh, kadang-kadang status HP itu, status WA saya kirim ke masalah agama, dia senang karena syiar itu bukan dari ucapan dakwah, syiar juga dari media sosial dengan status itu juga syiar. Allah tuh yang kecil berpahalanya besar, betul nggak? Kalau dakwah, wah nih amplop, betul nggak? Kalau kita kan udahlah yang kecil-kecil aja, tapi kan kumpulnya kan banyak, gitu. Ya Pak, tadi kan dari kisah Bapak itu kan ada realita yang sebenarnya sedang ditutupi oleh kalangan Nasrani. Kaitannya dengan keluarga Islam itu kan banyak kasus ya. Ya senang, bahagia ketika ada anak-anak mereka yang menikah dengan orang Kristen. Atau mungkin ya ada respon dari mereka lah, ada respon dari mereka, respon tersendiri dari mereka yang mengancam, mungkin tetap ada yang mengancam, khususnya buat anak perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki dari kalangan Kristen, yang ternyata menikahnya pun sebenarnya dalam keadaan Islam, tapi ternyata laki-laki Kristen ini yang telah menjadi suami mereka, suami dari kalangan, suami dari yang punya istri muslimah ini, minta tolong memberikan pemahaman kepada pengertian kepada sahabat yang cerdas perihal orang-orang Nasrani yang ternyata punya visi misi pemurtadan lah terhadap keluarga Islam, supaya keluarga Islam itu sendiri, ya kalangan orang-orang Islam itu sendiri belajar gitu, bahwa ternyata gak semua orang banyak banyak orang Kristen ya belum tentu tulus gitu, ketika nikah secara Islam, tapi saya masih mempertahankan Kristenan. Nah coba minta tolong kepada Pak Agus, sampaikan kepada sahabat yang cerdas supaya pikiran mereka terbuka. Ya betul. Ya para sahabat ngaji cerdas ya, sedikit ada suatu mengikut perjalanan saya juga. Memang gini ya, kita punya komitmen itu nikah secara Islam, terus saya sekarang Kristen dan tadinya Kristen nikah dengan orang Islam. Memang visinya itu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang saya mau dapat. Karena gini, bukan kebanyakan, memang dalam suatu gereja itu, dalam suatu organisasi gereja itu, ibadah itu, kalau ada seseorang yang mengangkat atau kita masuk dalam arena kita, itu surga, malaikat bersorak-sorai dengan kedatangan
anggota baru. Nah itu yang punya komit, saya itu punya prinsip. Wah alangkah baiknya ya. Istri saya tuh saya Kristenin. Tapi kan itu kan punya yang dibilang halusinasi, kekuatan karena masa iya sih? Makanya di situ sedikit memang agak berat karena mengkristenkan orang dari agama Islam ke Kristen memang gak gampang-gampang banget karena memang dia udah nggak bedanya kita Islam dan Kristen, kita juga udah didoktrin seperti itu, keras permasalahan agama. Nanti dibilang kafir lah, ya musyrik lah, segala macam. Tapi kalau dibilang kita kembali kepada seorang yang keluarga Muslim, terus dapatkan orang Kristen, dia juga sama punya kebanggaan sendiri, beda sama seperti kita. Wah kalau umpamanya dia Kristen, kita Islamin, kan gitu. Masing-masing punya misi. Dari Kristen ada misinya, dari Islam nggak punya misi. Kayak saya, nanti kalau dia Kristen, saya masukin Islam, kan berpahala juga kan. Nah, begitu Kristen juga. Kalau kita Kristenin dari Islam, kita berpahala juga kan. Masing-masing seperti itu. Tapi kan perjalanan itu kan yang dibilangin bersikeras untuk mendapatkan sesuatu yang kita raih itu, yang sesuatu yang kita mau, itu nggak gampang. Sampai sekarang akhirnya apa? Saya masuk Islam tuh bukan dari sekedar untuk karena istri, karena memang keluarga dia, tapi memang dari kemauan kan. Nah dia bilang kalau kadang-kadang dari keluarga Muslim ini, terus kita diambil dari kita Kristennya diambil, itu seperti itu juga ada, seperti wah seneng dia di Islamin, dari Kristen di Islamin nih, kayaknya bangga. Tapi kan perjalanan itu kan nggak semudah apa yang dia ini. Masuk agama itu kan harus betul-betul ditahatin. Kadang-kadang di Kristenin umpama perjalanannya kan setengah-setengah. Maunya gimana? Nah juga yang Kristen nih masuk Islam, kita nggak tahu kalau nggak ada bimbingan, ya bimbingan dari penatua agama, itu nggak akan perjalanan panjang, pasti setengah perjalanan pecah deh. Seperti seorang mualaf aja. Kita dari Kristen ke Islam, terus dari perjalanan Islam setengah. Nah juga sama, umpama dia dapat mantu nih yang Kristen, terus diislamin. Nah perjalanan dia setengah-setengah gimana? Apa dia bisa jamin akhiratnya? Itu sebetulnya kadar seperti itu menjadi tolak ukur kita. Biasanya apa yang dia ini, yang penting sekedar, penting udah dapet lah anaknya, yang penting gue udah keluarga sama dia, kan kadang-kadang gitu. Yang penting kalau dia udah Islam atau udah Kristen, kalau Kristen kan beda urusannya. Jadi kalau dari Kristen dididik tuh dalam agama Kristen. Nanti dalam organisasi gereja tuh dikasih panduan, nih kamu harus begini ya gitu. Kalau masuk Kristen loh. Kalau Islam kan enggak. Islam itu bagaimana nanti selanjutnya, dia ada pengajian, ada majelis taklim, dia pergi ke tempat-tempat pesantren, kan itu panjang perjalanannya. Makanya menarik seorang untuk masuk Kristen itu juga nggak gampang. Panduannya harus diiniin. Jangan kita masuk kayak adik ya waktu itu. Adik Kristen, suaminya Islam, orang Gorontalo. Kok kalah? Malah adik yang lebih banyak ibadahnya. Lepas dia. Nah itu gimana? Rencana dia mau masukin Islam. Adik saya yang Kristen tuh supaya masuk Islam. Tapi imamnya itu mencelek. Nggak ada perkembangan selanjutnya. Itu salah siapa? Maka kita kembali kepada orangnya, kepada pengetahuannya, kepada akidahnya, kepada luasnya pemikiran dia, pemahaman dia dalam agama. Kalau kita ambil yuk ke Kristen, terus saya lepas. Oke, yang penting ke gereja sama-sama. Bareng yuk minggu ke gereja. Apa seterusnya dia bisa begitu? Lama-lama pasti nggak. Iman orang kan, iman kalau dibilang dalam gereja itu ada ada iman anak-anak yang harus disusui, iman kedewasaan kan gitu diajarin. Nah kalau kita udah iman kedewasaan ya nggak perlu diajarin, nggak perlu disusuin, ya itu harus kuat.
bagaimana? Nah itulah kita harus bertumbuh besar, bertumbuh dewasa, bertumbuh dengan pengetahuan. Kalau kita ambil istri kayak kemarin kita masukin Islam, Kristen, ya setengah perjalanan yang jadi masalah siapa? Kan kita. Ya enggak? Nanti akibatnya dia tersingkir dari agamanya, tersingkir dari keluarganya tersingkir. Dia udah jadi musyrik. Ya, dari murtad kasarnya. Murtad bukan musyrik, murtad. Nah, yang disalahin siapa? Kesian kan? Beban kepada istri, beban juga kepada keturunan kita. Ya enggak? Kalau kita mau masuk ini, ya udah, ayo. Dia Kristen, kita masukin Islam. Ya harus dibimbing. Jangan sebagai imam yang setengah-setengah, imam yang cuma sekedar formalitas dulu. Ayo Islam yuk, enak lo, ini lo berpahala. Ya kan kehidupan orang kita nggak tahu, kadarnya kan kita nggak tahu. Hidup itu kan pasang surut, keimanan itu kan pasang surut, tergantung dia yang ngolahnya itu, pengetahuan dia sampai mana. Seperti itu. Makanya seorang yang mualaf itu memang harus banyak kasih asupan, nutrisi agama ya, bukan nutrisi pengetahuan Islamnya. Kalau kita nggak isi dengan nutrisi keislaman, saya yakin bukan saya berpatokan bahwa kita ini paling bagus, enggak. Cuman itu alangkah baiknya jangkau untuk orang-orang seperti itu supaya iman dia lebih bertambah, bertumbuh, dan juga dia juga bisa menjangkau estafet ini, menjangkau ke orang-orang yang lain. Yang tadinya sesama Kristen yang udah masuk Islam kuat gitu. Oh iya gitu. Kalau kita cuman sekedar kita ke Islam terus kita nggak belajar lebih pengetahuan nggak lebih dalam lagi, kan akibatnya boro-boro menjangkau orang lain. Kita masih belepetan kan gitu, masih kita pengetahuannya ini bagaimana kita mau bisa mengangkat seseorang itu dalam kita rangkul itu, sedangkan kita masih kosong kan nggak ada gunanya. Kayak kita tong kosong bunyinya nyaring. Jadi orang halusinasi jadi timbul ya. Ya nggak? Lu ngomong doang tuh, lu aja nggak benar kan gitu ya. Lu cerita apa sih? Lu sedang agama lu belepetan kan gitu. Kita kan jangan gitu. Kita masuk umpamanya dari Islam masuk ke Kristen umpamanya, ya dia punya tanggung jawab sendiri, punya beresiko sendiri, gitu. Bisa nggak dia seterusnya dia, gitu. Tapi yang berbahaya itulah kalau dia bilang dari Islam ke Kristen itu udah salah besar dah, benar salah besar. Karena yang selama kita pelajarin Islam itu baru maknanya, sari-sarinya betul-betul kita dapat. Oh begini loh. Bukan apa nanti dunia juga akhirat juga nanti semua akan jadi tanggung jawab dia itu. Jadi kita tahu mana jalan yang lurus, mana jalannya. Bukannya agama lain kita bilang nggak lurus, bukan. Cuman alangkah baiknya kita memilih sesuatu dua pilihan. Kan dulu pernah di Alkitab ya, zaman kita Kristen. Jalan tuh ada dua, jalan lebar dan jalan sempit, ya nggak? Mana yang kamu mau pilih? Ya nggak? Pilih kamu masuk api, sempit jiwamu akan binasa. Kalau yang besar, yang gede, yang lebar, jiwamu akan binasa. Kan gitu. Tapi kan orang maunya yang lebar, yang leluasa. Tapi leluasa itu cuman ego aja, cuman kemauan, tapi tanggung jawabnya lebih besar. Itu aja. Gitu, seperti itu. Baik Pak, kembali kepada kisah Bapak mengenai malam ketika Bapak lebih memilih Islam, ketika lebih memilih Islam dibandingkan Kristen, siapa orang yang paling tidak setuju atau mungkin dari kalangan keluarga atau mungkin dari kalangan pertemanan yang tidak menyetujui keputusan Pak Agus untuk berpindah agama? Ya, kalau kita lihat dari sudut pandang orang lain, sebetulnya mereka nggak ada hak untuk. Ya, maksudnya yang paling nggak senang. Yang nggak senang. Ya. Kalau bilang nggak senang,
Ya mungkin ya kita walau alam mungkin hati dia kita nggak tahu. Tapi dari pandangan sih memang nggak ada persoalan apa-apa, biasa aja. Karena dia pikir begini, kayak kita memilih sesuatu nih, udah dah terserah kamu aja, jalan kamu bisa jalanin ya jalanin kan gitu. Kan keluarga gitu. Kalau memang kamu bisa jalanin ya udah. Orang keluarga tinggal beda sama yang nggak tahu. Kalau yang lain, wah harus pisah dari keluarga. Harus ini begini karena begini, tapi nggak tahu ya kalau orang tua kita masih ada, kita nggak tahu. Karena betulan orang tua nggak ada, lepas deh tuh. Jadi masing-masing anak punya pendirian masing-masing. Tapi kalau orang tua masih ada, mungkin suatu pertanyaan besar tuh, iya apa enggak? Mungkin beda cerita. Beda cerita, gitu. Masalah. Jadi waktu itu orang tua sudah nggak ada. Bukannya bagus yang nggak ada. Memang Allah sudah panggil. Ya mungkin jalannya Allah indah buat kita. Mungkin ke situ kita bisa seberang jadinya. Lebih mulus lah. Lebih mulus. Kayak jalan tol. Wah, bukan maksud mensyukuri. Wah, bukan. Iya. Ada orang enggak. Sebagai jalan hidup. Betul. Mungkin Allah punya, makanya bilang jalan Allah itu kita nggak tahu, tapi nikmatnya nanti kamu yang kita rasain. Kan tadi dibilang nikmat mana yang kamu dustakan, betul nggak? Itu seperti itu. Nah ini terus Pak, bagaimana ketika Bapak baru syahadat itu pengalaman proses belajar Bapak terhadap Islam? Yang mungkin waktu itu belajar Iqra, atau mungkin belajar Qur'annya, atau mungkin belajar sirah atau lain sebagainya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu syar'i, seperti apa? Kalau belajarnya, emang belajar ya, Iqra itu belajar. Kedua, memang yang dibilang kembali lagi ke hidayah, maka kalau kita ceritain, wah itu mah sekedar halusinasi, kita bilang enggak. Itulah suatu petunjuk Allah memberikan hidayah kepada kita, sehingga tahu sifat-sifat seseorang, sifat-sifatnya segala sesuatu, itu Allah tunjukin loh. Bukan kita, wah ini sekedar kayak sebatu kayak apa, bicara secara ini, kita bilang iya secara supranatural ya, tapi Allah tuh luar biasa. Jadi suatu pengalaman, suatu yang menyangkut keagamaan yang lebih konkret lagi, yang lebih tahu dalam itu saya tahu, walaupun saya nggak belajar. Itu yang ini. Makanya pada gini, ada orang ya, orang dari Papua, dia dari MTQ itu udah hebat ya dalam suatu ikutin tilawatil Quran kan, perempuan tuh jatuh sakit, masuk rumah sakit Cikini. Udah begitu masuk rumah sakit, dia kena bermasalah, nggak tahu ya Allah alam tuh, nah ilmu hitam apa. Dia sempat bilang, saya Pak itu loh dalam MTQ ikut tilawatil Quran itu saya udah nomor 1 deh. Tapi kenapa kok bisa? Nah di situ pandangannya. Sampai saya bilang gini, Ibu begini sampai akhirnya Allah memberikan satu kekuatan, kita doain, alhamdulillah sembuh. Dia kaget, Bapak belajar dari mana? Kita bilang enggak. Allah memberikan petunjuk, memberikan suatu ini, itu faedahnya untuk memberikan memberikan kenyamanan untuk orang lain. Itu kalau dibilang Quran sampai pedal enggak, cuman Iqra memang pesantren iya. Gitu. Di mana Pak? Di Bogor, di Buntu, Miftahus Sudur namanya. Mu'alimnya namanya, kok kita panggil Abah Entap. Terus dia punya pendirinya itu Abah Ilyas Kosasi, masih ada kok. Itu juga pelajarannya sering saya pakai, jikir-jikirannya saya sering pakai. Berapa lama Pak belajar Iqra? Seminggu. Kalau belajar Iqra ya lumayan sih, baru cuman gitu. Kadang-kadang kan yang dibilang nggak munafik ya, kesibukan ini kan kadang-kadang. Tapi alhamdulillah sih pengen lagi. Tapi alhamdulillah sih masalah-masalah yang penting begini loh. Pendalaman dulu, saya mau ngedalamin tata cara kehidupan, bagaimana hukum-hukumnya itu. Kalau Iqra kan, ya kita kan cuma ngaji, tapi kita mau lebih ke arah yang lebih ini lagi. Terus peran istri bagaimana? Apa tuh? Terhadap proses pembimbingan Pak Agus ketika belajar
tentang ilmu Islam. Kalau malah dia senang, malahan senang. Makanya kan tadi dibilang, kalau saya ulang-ulang nyanyian rohani Kristen, dia marah. Apaan sih gitu? Jangan begitu katanya. Nah, gitu. Dia senang, dia senang. Dulu pernah gini, ada orang kalender ya, dia bilang, Pak, insya Allah saya akan diumrohin. Kita bilang, sampai istri bilang gini, alhamdulillah. Kita bilang, saya enggak. Saya bukannya masalah enggak tertariknya ya. Ya saya sih memang pengen umroh itu. Tapi kan ucapan manusia itu kan nggak bisa dipegang. Ya nggak, memang kalau saya bilang gini, kalau memang Allah tunjukkan, memang Allah janjikan, itu apapun yang mustahil bagi kita pasti akan terwujud kan gitu. Sampai sekarang bukan saya nuntut, tapi saya nggak berpikiran ke arah yang lebih negatif. Saya pikir, udahlah, memang ujian kita bukannya masalah umroh kita harus ini. Memang dengan perjalanan mau diumrohkan semakin kita giat, oh ya kita harus begini gitu. Jadi kita jangan, ada kan orang umroh, maaf lagi ya, perjalanan kelakuan kehidupan dia kan masih nggak sesuai dengan keimanan. Makanya biarlah pada saat nanti insya Allah kalau memang ada apa-apa, Allah juga udah atur kok hidup kita itu dari awal sampai Z, Allah atur. Kalau kita umroh kasarnya, kok saya masih kelakuannya, kan Allah lebih tahu. Siapa sih yang nggak mau? Kan mau. Saya pernah waktu itu orang tuanya, Pak, nanti saya umrohin ya. Nah, dengan saya dikasih suatu judul seperti itu. Nah, kelakuan saya tuh kayaknya gimana? Kayak gini, pas kebetulan begitu, saya jalan naik motor, ada HP tuh jatuh di jalanan. Saya ambil, bisa kan saya kantongin, saya tutup aplikasinya, saya matiin. Tapi berhubung saya mau diumrohin, ya, janganlah. Mungkin Allah ujiannya ini nih. Nah itulah, makanya dengan walaupun umroh maaf lagi, nggak terkabul, tapi keimanan kita dipacu supaya dengan ucapan begitu, jadi kita lebih berhati-hati gitu. Jangan melakukan sesuatu hal yang memang nggak terpuji lah gitu. Gitu. Baik Pak, ini ada lagi yang mau saya tanyakan. Bagaimana cerita Pak Agus atau pengalaman Pak Agus untuk yang menguatkan Pak Agus ketika Pak Agus itu mengalami tantangan-tantangan atau permasalahan kehidupan ketika Pak Agus baru-baru masuk Islam, atau mungkin ada ayat Al-Quran, atau mungkin ada hadis dari Rasulullah, atau mungkin ada cerita dari para sahabat, atau mungkin ada yang lain yang menguatkan Pak Agus terhadap tantangan itu ketika Pak Agus baru masuk Islam. Kalau menguatkan saya masuk Islam, memang kita didasari dari dasar kita, dari dasar agama yang dulu. Kalau kita mau setia, setialah sampai akhir, kan gitu. Makanya pas saya dihijrahkan ke Islam, saya juga bertanya dalam hati, ya Allah, kok engkau memilih saya untuk Islam? Ya Allah, kok ini kan saya nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, nggak punya apa. Tapi di situ dalam hati kecil saya itu diberikan suatu petunjuk. Nih Islam ini begini, nih Islam itu yang menguatkan saya. Jadi sebelum saya kalau dibilang apa kata orang, saya masih nggak yakin. Karena apa? Orang itu juga saya berpandangan bukannya kayak seperti saya orang lebih ini, enggak. Tapi mereka juga masih kelakuannya kan masih seperti itu. Tapi yang menguatkan saya itu yang dalam diri saya itu, yang ada dalam hati saya itu yang dibilang kalau yang dibilang di Kristen itu seperti roh ya, kayak Roh Kudus modelnya gitu. Ini roh yang dalam diri. Jadi roh ini yang berbicara, hati ini yang berbicara, pilih itu, kuatkan kamu itu. Karena mau tahu nggak, Islam itu memudahkan kamu masuk surganya Allah. Itu yang muatin saya. Saya nggak aneh loh, nggak apa kata orang, aduh ya nggak. Berkali-kali orang bilang, ayo kamu Islam, nggak, saya nggak main gitu. Saya yang ada dalam itu, hati itu nggak bisa dibohongin. Itu yang menguatkan. Kalau orang kan bilang, wah begini, enggak. Itu hati saya, bener. Hati yang itu yang bicara. Kalau orang bilang,
halusinasi enggak, bagi saya enggak ada. Kalau dibilang Allah tuh enggak ada halusinasi, itu kenyataan loh. Angin aja kita bisa rasain, cuman nggak bisa lihat. Itu yang saya agungin sampai sekarang. Sehingga saya belajar untuk ke hijrah ke Islam. Oh indah loh, gitu. Jadi kalau maaf lagi, pernah ya kita ada orang sekaratul maut. Ini cerita yang kejadian yang pernah kita alamin. Terus dia begini ya, 1 minggu dia di rumah sakit. Dia bilang, Pak, bantu doa, kita selawat, kita terus bermunajat. Terus udah begitu sampai maaf lagi, bukannya kita bilang nggak ada yang mustahil ya. Allah memberikan satu petunjuk. Nih, malaikat sudah ada kiri kanan, siap tinggal panggil, tinggal angkat ini. Kaget ya, tungguin. Alhamdulillah sampai dia melok. Daripada berlama-lama, ya Allah mudahin. Kalau memang kau sembuhkan, sembuhkan. Kalau memang nggak pakai bahasa Arab ya, bahasa Indonesia juga Allah juga lebih tahu kan, nggak kebentur dengan bahasa. Itu alhamdulillah sih sampai dia meninggal. Itu banyak yang kita lakukan sampai saat ini. Itu yang Allah memberikan hidayah. Kan enak. Kebanyakan orang gini. Ada seorang kita kembali ke pengajian ya. Saya pernah ke Tangerang tuh, daerah kalau nggak salah Cikupa itu. Dia sakaratul maut tuh. Terus kebetulan saya mau doa, saya lihat ada pengajian, saya mundur. Mundurnya itu saya pikir saya ingin menghargai kan orang pengajian kan ya. Doa yang sama kok, betul kan gitu. Al-Fatihah yang sama kok. Kita baca, dia baca Al-Fatihah. Tapi saya bisa nih, bukan kita ini keinian orang lain. Nah, Al-Fatihah yang dia baca itu Al-Fatihah yang memang apa sih? Karomanya nggak keluar. Nggak ada makna yang betul-betul nusuk perasaan si sakit ini, si pasien ini. Kalau teman, maaf lagi ya, itu cuma sekedar kayak orang dibilang pembiasan aja. Pembiasan itu kalis gitu. Kalis dengan ayo Al-Fatihah yuk ramai-ramai. Tapi kalau kita baca dengan kita baca Al-Fatihah dengan huruf yang sama, dengan ini yang sama, isi yang sama, tapi beda kaidahnya. Di situ kita baca dengan betul-betul ini, alhamdulillah bangun, kan sama Al-Fatihahnya. Nah, kembali ke orangnya. Itu keyakinan kita. Di situ di tempatnya kita. Oh iya benar. Allah itu ada, kalau memang dibutuhkan ada. Allah itu Allah yang sama, tergantung hatinya nerima apa enggak, bersekutu sama enggak sama dia, berdekat enggak sama dia, sama. Umpamanya, Bismillah, sama. Bismillah yang sama, tapi beda pendekatannya kelekatannya kita itu. Gitu. Lem boleh sama, tapi merek lain. Ya enggak? Lem yang bawa mereknya sama. Gimana cara penggunaannya? Sama enggak? Betul enggak? Kan gitu. Itu yang seperti itu yang bisa kita ini. Baik, Pak, untuk selanjutnya apa harapan Pak Agus untuk kaitannya dengan masa depan atau enggak berkaitan dengan kehidupan pribadi Pak Agus? Kalau kaitannya kepada kita sih, mudah-mudahan insya Allah ya, kita enggak ini, ya saya sih maunya seperti itu. Ada suatu menjangkau orang-orang yang lain, bisa memberikan kesempatan pencerahan kepada yang lain. Jadinya orang yang separuh gitu, cobalah kita kuatin, gitu. Kan dibilang ke sesuatu jauh, kita menyenangkan hati orang, senang Allah juga. Jadi prinsipnya gini, tujuan misi kita memang gini, cita-cita kita atau memang bukan cita-cita, satu kemauan yang memang yang keras itu kita bisa mau menjangkau apa yang visi kita yang awal, menjangkau orang-orang yang separuh-paruh jalan. Ya kemauan kita seperti itu. Kita diberikan estafet, tongkat estafet itu bukan dari siapa-siapa, dari Rasul lah. Dari Rasul ke para sahabatnya, dari para sahabatnya kembali ke kita. Itu enggak
kita itu tugas kita seperti itu. Walaupun ilmu nggak tinggi, tapi ucapan sedikit bisa bermanfaat. Itu aja. Gitu. Jadi prinsipnya berbicara A bisa menyebar kemana-mana, bisa memberikan pencerahan kepada orang lain. Itu yang Allah mau. Ya nggak, bukan memang dengan kelakuan kita juga mencerminkan, tapi kelakuan kita juga disertai dengan ucapan yang menunjukkan bahwa perilaku kita nih harus begini, harus begini. Karena sekarang ini kan zaman sekarang kan beda. Zaman dulu, zaman sekarang kan lebih brutal zaman sekarang. Ya nggak, banyak orang, maaf lagi, banyak orang berpakaian seperti rapi, tapi hatinya kan kita, wallahu alam, kita nggak tahu. Kan Allah yang tahu. Tapi alangkahnya kita kepanggil untuk ke arah situ, kepanggil untuk menjangkau. Seperti kita dulu zaman misi kita, zaman Kristen, jangkaulah jiwa-jiwa yang terhilang. Gitu. Kalau kita kembalikan yang terhilang dia. Gitu. Memang agamamu, agamaku, tapi kan kita terpanggil untuk seperti itu. Karena kita tahu Islam itu segala sesuatu memang Islam yang memang mencerminkan, memberikan sinar kepada orang lain. Orang zaman yang lain tuh hanya, maaf lagi, itu kulit luar, kalau kita udah isi dalamnya, gitu. Itu yang rencana seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kemauan saya yang kuat seperti itu. Maka dengan adanya MC ini, insya Allah mudah-mudahan kalau memang Allah jabah, memperluas jaringan-jaringan, bukan jaringan apa organisasi, tapi jaringan orang-orang sama muslim, gitu aja. Nah ini pertanyaan terakhir. Apa sih? Apa pesan Pak Agus untuk penonton Ngaji Cerdas atau sahabat Ngaji Cerdas agar tetap saling menghormati dan menjaga kerukunan antaragama? Untuk sahabat Ngaji Cerdas, cuma saya terakhir untuk memberikan suatu pesan kepada para sahabat kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jabarkan menjadikan sesuatu panduan kehidupan kita itu. Karena sesuatu perjalanan itu memang nggak mudah. Perjalanan itu perlu dengan pengorbanan. Tapi pengorbanan itu nggak akan kita sia-siakan kok. Perjuangan kita juga nggak sampai di sini. Tapi mudah-mudahan segala sesuatu yang apa yang kita sudah canangkan, yang tadinya kita merangkul yang lebih kuat lagi, kita yang sudah ada kita kuatkan lagi, terus ke sesuatu yang ada kita tingkatkan lagi, biar orang-orang yang selama ini bagi kita, mereka dalam kekurangan dalam satu keimanannya, ya sebagai kita, sebagai yang penguatnya ini, ya harus punya tanggung jawab, dan juga kita punya komit bahwa sesungguhnya apa yang mereka butuhkan ya harus kita laksanakan. Kita harus memberikan suatu syiar kepada dia, memberikan suatu pencerahan kepada dia, walaupun dengan apapun perjuangan, dengan permasalahan aja, itulah yang harus kita hadapi dengan suatu ketenangan dan kesabaran. Mudah-mudahan bagi kita segala sesuatunya itu nggak akan sia-sia kok. Perjalanan semua itu ada hitungan masing-masing. Semua tuh ada catatan masing-masing. Mudah-mudahan ke depan ini kita lebih baik menjangkau orang-orang yang terhilang. Terhilang bukan masalah hilangnya, hilang dalam keimanan. Mundur dalam keimanan. Sebagai kita orang muslim, kuatkan sesama muslim, kita saling kuat, saling merangkul, silaturahmi yang kuat, silaturahmi yang memang Allah butuhkan, yang Allah kehendaki itu bukan dari secara materi, tapi secara kebersamaan, cara akhlak yang sama, cara keimanan yang sama, secara Rasul yang sama, seperti itu. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, itu yang kita bisa sampaikan. Mudah-mudahan semua itu Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Agus telah mensaringkan kisah hidup Bapak. Semoga dan insya Allah menjadi pahala jariah Pak Agus. Amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Wiyogo Gunawan dari Mu'alaf Center Indonesia. Alhamdulillah, Mu'alaf Center Indonesia berdiri sejak tahun 2014 dan sudah tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Dan juga Mu'alaf Center Indonesia telah mensyahadatkan ribuan orang untuk masuk ke dalam Islam. Mu'alaf Center Indonesia selain memiliki program yaitu pesyahadatan, memiliki program-program lain yang meliputi dari
pendampingan, pembinaan, serta advokasi terhadap mualaf. Selain program pensyahadatan, Mualaf Center Indonesia memiliki program di daerah 3T, yaitu daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Di mana daerah-daerah 3T ini adalah daerah-daerah yang memiliki muslim secara minoritas atau kecil prosentasenya dibanding agama-agama lain di daerah tersebut. Maka dari itu, Mualaf Center Indonesia memiliki program pembinaan terhadap mualaf-mualaf ataupun muslim yang berada di dalam daerah yang memiliki muslim secara minoritas. Mualaf Center Indonesia melakukan program 3T ini adalah untuk membentengi akidah dari saudara seiman kita yang berada di sana. Karena akidah mereka ini sangat rawan dan rentan untuk dimurtadkan kembali atau keluar dari Islam kembali. Mualaf Center Indonesia mengajak kepada saudara muslim di luar sana untuk memberikan effort terbaik kepada Mualaf Center Indonesia supaya kami bisa terus menjalankan program-program ini dengan baik. Mualaf Center Indonesia mengajak sahabat ngaji cerdas untuk ikut berkontribusi dalam program-program Mualaf Center Indonesia yang meliputi pembinaan, pendampingan, serta advokasi mualaf serta di daerah program 3T. Bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin bersama-sama berkontribusi dalam dunia dakwah dan juga mendukung program dakwah Mualaf Center Indonesia, bisa melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 99777887762 atas nama Mualaf Center Indonesia. Untuk konfirmasi bisa ke admin ngaji cerdas di nomor 0821 1315 5743. Bagi sahabat ngaji cerdas yang sudah ikut berkontribusi kepada dakwah Mualaf Center Indonesia, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman, di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad. Parfum dengan aroma kasturi. Dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih, bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum Sultan ini, teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.